Maka sebagai pengingat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka mirip mereka. Termasuk dalam rangka menyambut tahun baru ini, kemudian ikut-ikutan merayakan dengan cara mereka meniup trompet, kemudian membunyikan petasan, lalu menyalakan kembang api, api unggun dan lain sebagainya. Itu sama dengan mengikuti tradisi budaya non muslim. Itu berarti menyerupai mereka. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa menghindarinya. Amin. Amin. Terutama bapak-bapak ya, ibu-ibu yang punya anak-anak remaja, tolong diingatkan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu aku yakin orang bakalan melu non. Orang bakalan yo memang haram. Ya jenengan bilang haram tapi anakmu kuwi lho. Ya anakmu cucumu kono lho padha melu-melu ini lho. Sing angel dicegah itu cucu itu, anak-anak kita. Ya monggo, ini dalam rangka mengingatkan karena sudah mendekati tahun baru 2026 yang biasanya banyak acara-acara yang menyerupai Yahudi dengan trompetnya, menyerupai Nasrani dengan loncengnya, menyerupai Konghucu dengan petasannya, menyerupai dengan Majusi dengan kembang apinya. Waspadalah, waspadalah. Siap bergerak? Siap membela? Siap mengingatkan? Mana semangatmu? Ini semangatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tidak lupa yang pertama dan yang utama, selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan insya Allah ihsan, sehingga kita bisa menghadiri jamaah salat subuh di Masjid Baitul Syukur. Dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh dan ditutup dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh 3 sekawan kaula muda jamaah Masjid Baitul Syukur. Semoga apa yang mereka sajikan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Furqon Hasbi LC MPD. Maka untuk menyingkat waktu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini Jumat 26 Desember 2026 kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Furqon Hasbi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Hari ini
cerah ya. Apa kemarin hujan ya? Oh, sempat hujan. Alhamdulillah kita diguyur hujan dengan keadaan tetap aman. Mudah-mudahan hujan yang turun di atas kita, di sekitar kita mendatangkan manfaat. Amin. Allahumma shayyiban nafi'an. Karena di berbagai tempat hujan ternyata mendatangkan musibah. Ada yang longsor, ada yang banjir, bahkan beberapa hari yang lalu di daerah Cirebon itu ada hujan deras kemudian banjir menerobos gudang makanan, akhirnya banjir makanan. Nah, yang jadi pertanyaan, masyarakat menemukannya itu dianggap lukotoh, barang temuan halal opo ya syubhat. Kalau nggak diambil yo ketemu mubazir hanyut. Tapi kalau diambil karena pemiliknya yang punya gudang itu. Tapi bahasanya mereka kita amankan. Tapi nggak tahu kemudian nanti dikembalikan atau tidak. Jadi artinya hujan kadang juga menimbulkan bencana ya. Jadi musibah. Sementara di sekitar kita alhamdulillah tidak ada longsor, tidak ada banjir. Maksudnya biar kita tambah bersyukur kepada Allah. Mari kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selagi aman, nyaman, tenang, tentram, kita gunakan waktu untuk ibadah, diantaranya dengan sholat, terutama dengan berjamaah. Dan untuk pagi hari ini kita juga, walaupun mungkin sebagian masih ada yang ngantuk-ngantuk, masih bisa menggunakan waktu untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita sampai 5:30 masih kuat, masih fit, masih semangat. Allahumma amin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Padahal tehnya belum keluar loh. Sudah semangat. Baik. Kita terakhir membaca di halaman berapa Pak Bu? 205. Ya. Berarti ayat baru ini. Kayaknya kok M gitu. Kok kelihatannya tanggung banget ini. Baik. Jadi huruf M ya. Saya pikir tadi masih huruf G gitu loh. Huruf H. Ini kembali ya. Huruf H, I sudah. Baik. Kita akan membaca di huruf M ya. Terakhir baru kita kemudian nanti masuk pada ayat baru. Yang di sini kita bersolawat dulu untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Jadi di huruf M itu bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ini adalah terjemahan dari ayat ke 100 ya. Bal aksaruhum la yu'minun. Jadi ujung dari surat ke-100 dalam surat Al-Baqarah yang di buku itu ada di halaman 200. Bal aksaruhum la yu'minun. Lalu terjemahannya bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Penjelasannya karena mereka tidak terikat perjanjian. Ayat ini merupakan kabar gaib karena kebanyakan orang-orang Yahudi sungguh tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan selamanya tidak akan beriman. Ini untuk menegaskan bahwa sekalipun Nabi Muhammad SAW yang datang ke orang-orang Yahudi, yang berdakwah langsung kepada mereka, tidak serta-merta membuat mereka percaya,
tidak membuat mereka beriman kepada Al-Quran. Mereka tetap ingkar kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan bahkan sampai hari ini. Jadi untuk menambah kebenaran Al-Quran itu sendiri, ketika bal aktsaruhum la yu'minun, ya, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ini namanya kabar gaib. Kenapa istilahnya kabar gaib? Artinya Allah sudah memberi informasi langsung bahwa mereka kebanyakan tidak beriman, menggunakan bahasa la yu'minun. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'lun mudhari, ya, yu'minun. Nah, itu menunjukkan sedang beriman. Kalau la yu'minun sedang tidak beriman, dan ini berkelanjutan. Besok juga tidak beriman dan terus tidak akan beriman. Nah, itu rahasia dalam bahasa Arab, namanya fi'lun mudhari, menunjukkan waktu mustakbal, yaitu waktu yang akan datang, sekarang dan yang akan datang. Berarti memang benar, ya, bahwa kaum Yahudi kapanpun dimanapun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak percaya Al-Quran. Ya tetap ada, kan aksar itu kan kebanyakan atau yang terbanyak, berarti tetap ada orang Yahudi kemudian masuk Islam, itu ada. Karena penggunaannya di sini adalah aksar, ya, artinya kebanyakan atau yang paling banyak. Ya, di antara mereka tidak beriman. Berarti kalau kita bahasa kebalikannya, mafhumul mukhalafah, ya, pemahaman kebalikannya akan mengatakan aqalluhum. Lawan kata dari aksar adalah akol, yang paling sedikit atau sedikitnya, atau di antara mereka sedikit yang masuk Islam atau yang beriman. Nah, ini biar kita juga jangan terlalu emosi menghadapi Yahudi ini. Wah, dan sudah kita kasih penjelasan, beri argumentasi secara ilmiah, secara rasional, dengan hujah yang kuat, dengan kebenaran-kebenaran fakta dan seterusnya. Mereka tidak kemudian langsung beriman. Kita jangan emosi, dasar. Nah, ini nggak usah. Jadi biasanya kan karena kita merasa bahwa yang kita sampaikan itu kebenaran, bahwa ini masuk akal, rasional, ilmiah dan lain sebagainya, bukti-buktinya menunjukkan kebenaran, tapi kok nggak dipercaya, lalu kita marah-marah, lalu kita emosi. Nah, itu justru keliru kita ini. Jadi biarkanlah mereka layu minum, tidak beriman. Allah sendiri tahu kok mereka nggak beriman. Jadi kita nggak usah cawe-cawe, ya, kemudian memaksa mereka, karena memang Islam sudah memberi rambu-rambu. Pertama, untuk menyampaikan, alainal balagh, tugas kita menyampaikan. Lalu proses penyampaiannya ada etika, ada akhlak, ada sopan santun. Jadi walaupun kita membawa kebenaran, tidak dengan cara memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita sampaikan, mereka menerima, itu harapan. Mereka menolak, kita tidak perlu emosi, tidak perlu amarah, tidak perlu kita menyesal atau kecewa. Sudah, biarkan. Memang bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, ini. Jadi ini adalah hikmah di balik ayat bal aktsaruhum la yu'minun. Ketentuan ini hanyalah lahir dari zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib.
Ya, karena memang hidayah petunjuk datangnya dari Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu milik Allah. Kalau kita baca ayat semacam ini, malah justru kita bersyukur. Kenapa? Kita termasuk hamba Allah yang mendapat pilihan atau menjadi makhluk terpilih, yaitu menjadi hamba Allah yang beriman. Sekali lagi kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kita mau menjadi orang yang beramal soleh, kita menjadi orang beriman. Ini tidak semata-mata karena kita yang mau, tapi kehendak Allah. Nah, ini biar kita tambah bersyukur karena masih banyak orang yang menutup diri menerima kebenaran. Ya, apalagi kok suruh umpamanya seperti kita ini pagi-pagi harus bangun, yang qiyamul lail, yang sholat fajar, sholat subuh, kemudian duduk seperti ini, ya pengajian. Bagi mereka yang tidak beriman, itu menganggap ini buang-buang waktu. Koyo gelem-geleme esuk-esuk tangi, kok mau-maunya nongkrong nang masjid, bener. Jadi namanya juga orang kafir, nganggap kita ini buang-buang waktu. Nah, ini biar kita tambah bersyukur. Ternyata untuk menjadi orang beriman itu satu anugerah, kenikmatan yang luar biasa. Karena orang Yahudi yang didatangi Nabi, bukannya mereka menerima, mereka menolak, bahkan akhirnya memusuhi. Ya, kenapa terjadi pengusiran Bani Nadir, yaitu orang-orang Yahudi yang di Medina. Kemudian kenapa terjadi pengepungan terhadap Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi di wilayah Khaybar. Kenapa terjadi juga semacam penaklukan Fadak. Ya, Fadak itu daerah dekat Khaybar. Ya, karena mereka menolak kebenaran. Tapi ya resikonya, karena waktu itu umat Islam lebih tangguh, ya lebih unggul, punya kekuatan, punya kekuasaan. Setelah sekian lama dalam penderitaan dan kezaliman yang dirasakan, ini umat Islam berhasil mengusir orang Yahudi. Lalu kebun kurma yang milik mereka dikuasai oleh umat Islam, terutama menjadi hak milik Nabi Muhammad SAW, sehingga hasil panennya untuk kebutuhan Nabi, keluarganya, dan umat Islam, termasuk Khaybar. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilah ghanimah, ada istilah fai. Apa itu ghanimah? Apa itu fai? Ghanimah itu istilah untuk hasil rampasan perang. Jadi kalau perang lalu menang, maka apa yang didapat saat perang atau setelah kemenangan, seperti pedang atau baju perang atau kuda atau apa saja yang hasil peperangan, itu disebut ghanimah, al-anfal. Kemudian ketika mendapatkan hal-hal yang atau mendapatkan sesuatu atau harta, untuk mempermudah istilah, mendapatkan harta dari musuh tanpa perang, itu disebut fai. Nah, fai yang didapat oleh Nabi dan umat Islam itu berupa kebun-kebun kurma dari orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Seperti tadi Bani Nadir, itu orang Yahudi yang mereka tidak mau beriman kecuali sedikit. Kemudian juga di sana ada raja dan istana di Khaybar, dikelilingi kebun kurma yang sangat luas dan subur. Tapi pada akhirnya tanpa perang, hanya dikepung
lalu mereka menyerah. Nah, ketika menyerah, ya mereka hanya ditawari pilihan, mau masuk Islam bebas tanggungan, kalau mau bertahan dengan keyahudiannya, tetap beragama Yahudi, harus menebus dirinya karena sudah menjadi tahanan. Kalau tidak mampu menebus dirinya, akan jadi budak. Nah itu, jadi resikonya. Tapi nanti rumahnya, harta bendanya, kebunnya, itu akan menjadi hak milik umat Islam, dan itu tanpa perang. Itu di Khaybar, dan di sebelah Khaybar ada wilayah namanya Fadak. Itu juga ada beberapa kebun kurma yang kemudian dimiliki pindah, ya istilahnya, karena mereka kalah, tidak mampu melawan umat Islam, akhirnya harus menyerahkan kebun kurmanya dan segala macam yang dimiliki menjadi milik umat Islam. Nah, ini hanya untuk menggambarkan bahwa resiko orang kalah perang itu dengan menyerahkan semua hak miliknya. Ya, ini dalam kondisi saat ini seperti di Palestina, yang kalah mayoritas umat Islam di sana. Ya, resikonya tanahnya dikuasai oleh Yahudi. Jadi memang hukum perang sebenarnya berlaku semacam itu. Cuma kan kita emosi kan, genosida. Artinya memang orang Yahudi ingin membantai umat Islam, menghabisi dan merebut wilayah sekitarnya. Sebenarnya dalam, terlepas kita pro Yahudi atau anti Yahudi, secara hukum perang memang yang menang yang mendapatkan. Nah, kita emosi saja, genosida, tapi orang bisa menaklukkan Yahudinya, itu loh masalahnya. Jadi kesalahannya adalah kelemahan umat Islam saat ini menghadapi orang Yahudi. Ketika orang Yahudi di masa Nabi mereka kalah, ya mereka yang harus nyerah. Kebun kurmanya, rumahnya, semuanya diambil oleh umat Islam. Ini juga untuk menunjukkan hukum perang memang berlaku seperti itu. Nah, uniknya kita ini kan agak kurang adil. Kenapa? Ketika umat Islam yang menang, seperti kasus di zaman Nabi, menguasai kebun kurma, kita bilang umat Islam yang menang, maka kita menguasai kebun kurma. Tapi sebenarnya bagi mereka apa? Merasa terusir, merasa terzolimi, merasa kehilangan harta benda mereka dan seterusnya. Nah, giliran sekarang umat Islam yang dalam kondisi terkalahkan, kitanya yang menganggap Yahudi yang kejam, Yahudi yang merebut kekuasaan kita dan seterusnya. Sebenarnya bukan masalahnya Yahudinya atau umat Islamnya. Kenapa kita ini nggak mampu melawan mereka? Nah, kita kan dari jauh saja hanya penonton. Ya, jadi ini yang perlu kita memposisikan keadilan, bahwa memang dalam dunia perang yang menang maka yang mendapatkan harta itu. Nah, ini yang kita doakan, ya mudah-mudahan umat Islam masih bertahan, karena untuk membalikkan ya kekuatannya ini masih belum berhasil. Yang ada hanya beberapa, umpamanya Hamas ya. Dan yang unik saat ini yang mau melawan Yahudi justru umat Islam atau orang-orang Syiah itu loh. Orang-orang Islam yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah, yang merasa lebih benar atau dalam jalur yang benar, malah banyak kan tunduk takluk sama Yahudi. Tapi yang kita anggap aliran sesat seperti Syiah, malah mereka yang berani melawan Yahudi. Lah ini kan aneh lagi kita ini. Jadi kita menyalahkan, mencaci, memaki ataupun menganggap Syiah itu sesat. Tapi dalam hal menghadapi Yahudi, mereka lebih berani. Jadi kita itu masih merasa benar tapi nggak berani melawan. Mereka yang di mata kita sesat malah berani melawan.
repot juga ini. Iran, kemudian Libanon, kemudian sebagian Syria, itu banyak mereka orang-orang Yahudi. Irak sekarang juga dikuasai Yahudi, dikuasai orang Iran. Itu berani melawan Yahudi. Nah, yang unik kita negara-negara yang Ahlussunnah wal Jamaah itu di sekitarnya lebih banyak bungkam dan diam, bahkan lebih di balik layar malah justru kadang kerjasama. Saya tidak perlu menyebut negara-negaranya, nanti malah jadi masalah. Tapi kemudian uniknya lagi kita itu ngomentari, ala di mukanya mereka seperti Iran yang Syiah itu bermusuhan dengan Yahudi, padahal mereka kerjasama. Kita ini nggak ngapa-ngapain, melawan Yahudi tidak, tapi menyalahkan yang melawan Yahudi. Sementara yang jelas tidak melawan Yahudi, tapi kita merasa itu bagian aliran kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menganggap ya kan ada berusaha, strategi dan lain sebagainya. Kitanya itu sebenarnya belum adil dalam menyikapi fakta. Nah, ini kembali lagi, nyatanya Yahudi dari zaman dulu bahkan sampai sekarang memang nggak percaya Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan menganggap umat Islam itu halal darahnya untuk dibunuh. Jadi keyakinan mereka membunuh orang Islam itu dapat pahala. Itu sama dengan keyakinan umat Islam kalau membunuh orang Yahudi juga dapat pahala. Jadi ya podo ini. Jadi kalau umat Islam yang mengalahkan Yahudi, membunuh Yahudi, maka kita punya keyakinan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa kemusyrikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini dalam Al-Quran seringkali al-fitnah diterjemahkan fitnah, tuduhan terhadap orang yang salah, ya, artinya dia tidak berbuat tapi kita anggap atau dituduh berbuat, lalu itu istilahnya fitnah. Dalam Al-Quran al-fitnatu asyaddu minal qatl bukan al-fitnah dalam arti tuduhan itu, al-fitnah artinya kemusyrikan. Jadi singkatnya, bagi umat Islam ketika membunuh musuh yang dalam kekafiran dan kemusyrikan itu dianggap lebih baik daripada mereka yang kafir, yang musyrik. Ya, jadi kemusyrikan itu justru lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini dari sisi pandangan umat Islam. Tapi juga perlu diingat, orang Yahudi juga punya keyakinan ketika ngebom umat Islam, mereka berpahala gitu loh. Membunuh umat Islam itu mereka merasa mendapat kemenangan, sehingga membunuh anak kecil, membunuh orang tua, membunuh wanita, membunuh siapapun, bagi orang Yahudi itu adalah perjuangan untuk mendapatkan pahala. Kan repot juga. Jadi kita melihat sungguh sangat kejam orang Yahudi ngebomi di berbagai tempat. Bagi kita itu kekejaman, bagi mereka itu kemenangan dan pahala. Dan sekali lagi, ini memang keyakinan mereka, dan Allah sendiri mengakui bal aksaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi biar kita nggak salah paham cara menyikapi. Jadi yang seharusnya kita lawan Yahudi dengan kekuatan dan keimanan, tapi prakteknya senjata mereka lebih canggih, ya, sehingga pimpinan-pimpinan Hamas itu ganti dibunuh, ganti lagi dibunuh, lebih presisi dalam membunuh pimpinan umat Islam. Sementara Benyamin Netanyahu yang sudah dinyatakan layak ditangkap, orang ditangkap-tangkap coba. PBB ora wani lho. Apa meneh wong jamaah Masjid Baitus Syukur. Wong
ngaji karo ngantuk malah kebom sisan gitu. Jadi biar kita jangan cuma omon-omon loh, sok wani, sok berani, sok emosi, tapi nggak ada apa-apanya kan gitu. Biar sadar diri kita ini yang sebenarnya lemah di hadapan mereka. Karena kelemahan kita lalu mereka yang zalim, mereka yang kejam, mereka loh, kalau kita mampu menangkap, tangkap aja, tapi nyatanya ora iso. Lalu dibalik Yahudi Amerika, lah pripun kita Indonesia pun hanya bengang-bengong tok mau kirim pasukan perdamaian itu hanya untuk menjaga, bukan untuk memerangi Yahudi. Nggak ada tujuan tentara Indonesia diberangkatkan ke Gaza, itu hanya jaga perbatasan Mesir sama Gaza. Nggak ada melawan Yahudi, itu nggak ada. Jadi tentaranya saja nggak melawan, umumnya sipil seperti kita. Ya itu kenyataannya seperti itu. Seharusnya Indonesia ngirim melawan Yahudi, bukan untuk perdamaian. Tapi ya ini hanya omon-omon. Jadi artinya kita itu hanya semangat saja, tapi prakteknya kita belum punya kekuatan. Jadi kembali bahwa inilah namanya kabar gaib. Jadi biar kita lebih tenang, sudahlah. Memang Allah sudah memberi informasi orang Yahudi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bahkan sampai hari kiamat tampaknya mereka tidak akan mau menerima kebenaran. Kebanyakan mereka menolak Al-Quran, mereka mengingkari kenabian, bahkan mereka punya keyakinan membunuh umat Islam itu berpahala. Itu loh mereka. Jadi kita yang harusnya memperkuat diri. Kemudian kesimpulannya, pada ayat ini Allah menerangkan dua keadaan ahli kitab. Yang pertama, mereka sama sekali tidak dapat dipercaya dalam soal apapun. Nah, ini memang karakter mereka, sifat mereka. Karena kebanyakan dari mereka suka melanggar janji di mana dan kapan saja. Jadi memang orang Yahudi sampai zaman sekarang. Jadi katanya gencatan senjata, umpamanya ini ada contoh-contoh yang kita anggap Israel itu kan, wah, terlepas mereka Yahudinya tenanan pura, yang penting namanya Yahudi gitu aja. Karena ada istilah Zionis, ada istilah Yahudi. Kalau sebenarnya orang-orang Yahudi di Palestina itu mereka juga nggak menghendaki perang sebenarnya, tapi kita anggap saja orang Zionis itu bagian daripada Yahudi. Nah ini mereka kalau membuat perjanjian, umpamanya ini gencatan senjata, tapi apa yang mereka lakukan? Habis itu mereka ngebom itu loh. Jadi kayak waktu diserang ya sama Iran 12 hari, dibombardir berbagai tempat di sekitar di Israel, tapi kemudian mereka kewalahan hanya minta gencatan senjata. Jadi mereka itu selalu cari menangnya sendiri. Ketika mereka terdesak, udah, jangan diserang, sudah kita berhenti aja dulu. Kita buat perdamaian, kita gencatan senjata. Bikinlah gencatan senjata setelah 12 hari perang. Habis itu mereka melanggar sendiri. Ya, mereka memulai ngebom lagi, mereka jadi menghentikan serangan, tapi mereka kemudian menyerang ke Syria, menyerang ke Lebanon, ya, ke Yordania, bahkan ke Qatar. Mereka lakukan itu. Nanti kalau dituduh mereka yang melanggar, kami sedang mencari teroris, mereka adalah melakukan kejahatan ini dan itu. Jadi selalu menuduh mereka yang salah, dan mereka merasa benar gitu. Nah ini artinya untuk contoh saja bahwa mereka itu sulit dipercaya.
sulit dipercaya. Ya walaupun maaf, sebagian orang Islam yang fasik, munafik, ya memang susah dipercaya kalau janji padha wae jane. Nggak usah jauh-jauh orang Yahudi ya. Jadi biar kita juga sadar umat Islam itu wajib menepati janji, tapi giliran ada janji-janji tertentu yang sifatnya bukan tadi urusan perang ya, itu kadang-kadang umat Islam janji A, janji B, ada yang kemudian mengingkari. Nah ketika itu maka dijuluki, walaupun statusnya umat Islam, tapi kalau dia suka ingkar janji namanya munafik. Jadi ada juga orang Islam yang ingkar janji, itu disebut munafik. Nah ini kalau Yahudi secara umum mereka memang orang yang sulit ya dipercaya dalam soal apapun. Kemudian yang kedua, kebanyakan mereka jangan diharapkan percaya kepada Islam. Ya memang layu minun, mereka tidak akan beriman karena kesesatan sudah mendarah daging pada jiwa mereka. Jadi bahasa kita, mereka sesat, tapi mereka bertahan di posisi kesesatan itu. Karena sesat menurut ukuran umat Islam atau sesat menurut kita, mereka sendiri merasa tidak sesat, itu loh yang jadi masalah. Jadi walaupun kita Yahudi sesat, mereka sesat, tapi merekanya sendiri menganggap kami berpegang dan berpedoman kitab suci Taurat. Mereka merasa ikut wahyu, mereka ikut Nabi Musa, mereka ikut kebenaran. Jadi memang sulit untuk merubah keyakinan itu. Walaupun debat, walaupun adu argumentasi, lalu kita memberi hujah-hujah yang ilmiah, yang fakta, yang kuat dan seterusnya, tidak kemudian membuat berubah mereka dalam keimanan terhadap keyakinan mereka itu sendiri. Nah ini Nabi Muhammad SAW sering berdialog dengan Yahudi, tapi yang masuk Islam sedikit ya, kebanyakan mereka tetap Yahudi. Mereka lebih baik meninggalkan kota Madinah daripada masuk Islam. Jadi berbondong-bondong meninggalkan kota Madinah, mereka rela meninggalkan kebun kurma mereka yang subur, yang produktif, daripada masuk Islam. Jadi Bani Nadir itu kaya untuk wilayah Madinah. Mereka punya penghasilan kurma. Masa itu, kekayaan itu, yang punya kebun kurma, yang punya ternak unta, itulah yang disebut kaya masa itu. Ya, tidak punya pabrik, nggak punya perusahaan ini A, B, C, itu belum ada waktu itu. Maka kalau punya kebun kurma, punya ternak unta, punya penghasilan yang besar, mereka merasa berkecukupan atau kaya. Tapi mereka rela meninggalkan pohon-pohon kurmanya, rela meninggalkan kekayaannya demi mempertahankan keyahudiannya. Jadi kan sebenarnya kalau mereka masuk Islam, kebun kurma mereka tetap hak milik mereka, tidak akan pindah tangan ke umat Islam. Jadi kalau mereka mau masuk Islam aman, nggak bakalan direbut. Tapi karena mereka lebih baik mempertahankan keyahudiannya daripada masuk Islam, lebih baik meninggalkan harta benda mereka. Sebenarnya cara berpikir mereka itu ya sama dengan umat Islam. Daripada ya kita meninggalkan Islam, mendingan mati, kan gitu. Itu sebenarnya sama itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi menggambarkan kekuatan iman sebenarnya. Orang-orang Islam ya
pada dasarnya nggak boleh meninggalkan Islam. Mendingan harta bendanya ya diambil, mendingan nyawanya hilang daripada harus murtad, harus keluar dari Islam. Ini prinsip yang kuat. Ternyata model seperti itu juga diyakini Yahudi. Mereka mendingan meninggalkan harta benda mereka, lalu mereka pindah, ya, dan mereka bergabung. Ini sejarah, bergabung ke Khaybar. Di sana kerajaan Yahudi. Jadi hanya mereka berkumpul dua kekuatan, Bani Nadir dengan Khaybar. Tapi kemudian umat Islam membangun kekuatan baru, lalu menuju ke Khaybar dan mengelilingi mereka selama 1 bulan tanpa perang. Ternyata orang Yahudi nggak berani keluar dari istananya, dari bentengnya, yang juga kebun kurma mengelilinginya. Mereka ngumpet di dalam. Nah, kalau seperti ini kayaknya sejarah yang menyenangkan. Kenapa? Umat Islam sih menang gitu loh. Tapi kalau kita pas membaca sejarah yang umat Islam kalah, rasanya sedih gitu loh. Seperti sebelumnya, yaitu di perang Uhud, Nabi berdarah-darah, giginya tanggal, dadanya luka ataupun memar. Kemudian korban dari umat Islam 70 orang termasuk Hamzah. Ini untuk menggambarkan umat Islam pun kalah dalam perang, dan ini menyedihkan. Nah, sementara di perang Badar, umat Islam yang menang. Jadi kalau kita baca umat Islam yang menang, kita merasa ikut senang. Tapi ketika kita baca sejarah umat Islam yang kalah, kita hanya bisa sedih. Tapi juga ingat, kenapa kalah? Ada sebabnya juga. Jadi karena kekuatan mereka yang lebih besar, kemudian ada kesalahan dari pihak umat Islam itu sendiri, seperti di perang Uhud. Ini hanya untuk mengulang sejarah, karena Nabi berpesan jangan turun dari bukit dalam keadaan apapun. Ternyata begitu umat Islam dalam perang Uhud gelombang pertama itu menang, yang 40 orang di bukit itu pada turun mau mengambil ghanimah itu, yaitu hasil perang. Dan saat sedang mengambil barang-barang musuh yang ditinggal, tiba-tiba pasukan musuh datang kembali. Waktu itu komandannya adalah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Umat Islam terbunuh 70 orang. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa ada kemenangan, ada kekalahan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW pun pernah kalah perang. Jadi orang terus Nabi anti peluru, anti senjata tajam, Nabi orang mungkin luka, Nabi kan dilindungi malaikat, Allah selalu membantu dan menolong sehingga tidak akan kena senjata musuh. Ya tidak begitu. Jadi kita jangan gagal paham kalau Nabi mesti nggak pernah tersentuh musuh. Nabi juga berdarah-darah. Ya, jadi jangan kemudian merasa yang benar mesti menang, tidak. Nah, ini biar kita bisa membaca sejarah untuk mengambil hikmah. Nah, ini kesimpulannya tadi, orang Yahudi memang tidak bisa dipercaya dan mereka juga tidak akan masuk Islam karena sudah mendarah daging kesesatan mereka, ya, menyebabkan bergelimang dalam kesesatan. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata satu huruf huruf M, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman sampai waktunya syuruk. Jadi belum nambah ayat. Insya Allah nanti kita akan membaca kembali di pertemuan yang akan datang. Sudah syuruk belum ya? Oh belum ya? Jadi terbitnya jam 5.17. Berarti syuruknya kurang berapa?
sampai jam 5.30 ya. Baik, kalau begitu kita masih punya waktu untuk menambah walaupun mungkin 1 ayat ya. Kita daripada kita nanti selesai sementara belum waktunya untuk sholat syuruk. Tolong nanti kalau sudah waktunya sholat syuruk diisyarati ya, dikabari. Baik, kita baca 1 ayat. Ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kita baca ayat 101 di terjemahan halaman 206 ya. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang segolongan itu dari badan itu segolongan dari orang-orang yang diberi kitab mencampakkan kitab Allah di belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui ya. Jadi ini terjemahan dari ayat 101. Jadi nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi segolongan dari orang-orang yang mendapatkan kitab ataupun ahlul kitab. Nah sekarang kita karena akan membaca 1 ayat saja, coba lihat di halaman 207 yaitu keterangan ringkas. Dalam ayat ini Allah menerangkan salah satu keadaan yang menjadi penyebab mereka ingkar, menolak dan menentang Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan ini penggunaan istilahnya ingkar, menolak, menentang. Jadi komplit sekali orang-orang Yahudi karena ayat ini masih bicara tentang orang Yahudi. Jadi pertama ingkar, tidak percaya ya bahwa Muhammad nabi. Kemudian mereka tidak percaya Al-Qur'an wahyu. Kemudian keingkaran itu ditambah mereka nggak bakalan menerima ya kan, ingkar dengan menolak hampir sama. Jadi tidak percaya lalu menolak, bahkan tidak hanya sekedar menolak, menentang ya. Jadi mereka menentang Nabi, yaitu bahwa segolongan ahli kitab berani ya, mencampakkan kitab Taurat yang mereka banggakan di saat Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat mereka tersebut. Jadi yang perlu kita pahami, orang Yahudi saat itu mereka berkeyakinan bahwa kitab Taurat adalah kebenaran. Mereka mengakui ya Nabi Musa. Mereka berpedoman dengan kitab Taurat yang mereka baca.
Nah, ini gambaran pertama. Jadi mereka bukan berarti tanpa agama. Mereka iman kepada Allah, mereka iman kepada hari kiamat, mereka beriman kepada ya para nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan berarti orang Yahudi itu kafir dalam arti tidak percaya Allah. Mereka iman kepada Allah, bahkan iman kepada hari kiamat, sama aja dengan umat Islam. Persoalannya adalah mereka orang-orang Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad itu. Jadi datangnya Al-Quran mereka tidak mau mengakui, ya. Karena dalam kitab Taurat itu terdapat kabar gembira tentang akan datangnya Nabi yang lahir dari keturunan Ismail, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW ini. Jadi kalau mereka mau memahami atau mereka sebenarnya tahu dan paham, tapi pura-pura nggak tahu apa yang ada di dalam kitab Taurat, ada kabar gembira nanti akan datang Nabi terakhir, ya. Lalu di sini ditambahi keterangan dari keturunan Ismail. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu. Tapi persoalannya yang mereka inginkan adalah dari keturunan Ishak. Jadi unik, mereka meyakini kitab Taurat itu benar, tapi giliran kebenaran itu terbukti, mereka mengingkari. Udah sebentar. Nah, ini sebagai penutup. Jadi artinya bahwa keyakinan mereka terhadap kitab Taurat ada, tapi giliran bukti kebenaran Taurat itu muncul, mereka menolak. Kan aneh ini, bahwa akan datang seorang nabi, ya, tapi kemudian begitu nabinya datang, mereka enggak, kami enggak percaya, kami enggak mengakui, ini bukan dari keturunan kami. Kan aneh. Nah, ini mirip-mirip sekedar sisipan. Umat Islam percaya Al-Quran itu benar, 100% wahyu Allah, bahwa Nabi Muhammad pembawa wahyu Al-Quran dan tidak akan berubah, dan Al-Quran mesti terjaga. Giliran baca ayat-ayat Al-Quran tentang hukum-hukum, ini halal, ini haram, ya yang kira-kira enteng-enteng saja lah. Kalau yang berat-berat nanti aja. Jadi umpamanya bagi para pencuri dipotong tangannya, ya jangan kejam gitulah, kita ora cocok gitu. Jadi maka nanti para koruptor hukumnya potong tangan, wah ya janganlah, kasihan nanti tangan hilang. Jadi umat Islam ngaku Al-Quran, tapi giliran isi Al-Quran dibacakan ditolak. Namanya hukum riba haram, ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Alayo, kalau kita nggak bisa, kalau kita tidak bersentuhan dengan riba, yo ora iso hidup. Wong kita ini alasannya banyak sekali. Jadi dengan perbankan kita juga nggak bisa menghindari. Ya sudah, yang lain aja lah yang kira-kira nggak merepotkan hidup kita. Dan banyak lagi hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran tapi kemudian tidak mau diamalkan. Itu mirip Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagai pengingat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka mirip mereka. Termasuk dalam rangka menyambut tahun baru ini, kemudian ikut-ikutan merayakan dengan cara mereka meniup trompet, kemudian membunyikan petasan, lalu menyalakan kembang api unggun dan lain sebagainya. Itu sama dengan mengikuti tradisi budaya non muslim. Itu berarti menyerupai mereka. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa menghindarinya. Amin. Amin. Terutama bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang punya anak-anak remaja, tolong diingatkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, aku yakin orang bakalan melu,
Ora bala yo memang haram ya jenengan bilang haram tapi anakmu kuwi lho. Ya anakmu cucumu kono lho padha melu-melu ini lho. Sing angel dicegah itu cucu itu, anak-anak kita. Ya monggo, ini dalam rangka mengingatkan karena sudah mendekati tahun baru 2026 yang biasanya banyak acara-acara yang menyerupai Yahudi dengan trompetnya, menyerupai Nasrani dengan loncengnya, menyerupai Konghucu dengan petasannya, menyerupai dengan Majusi dengan kembang apinya. Waspadalah, waspadalah. Siap bergerak, siap membela, siap mengingatkan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.